Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Sari, NIM 190356061. Di sini saya akan membahas materi saya mengenai proses fotofisika, fluoresensi, dan fosforesensi dengan dosen pengampu Pak Rahardian Zainul MSI, dan anggota saya yaitu yang pertama Sylvia Afendi dengan NIM 190355051, yang kedua Sri Wahyuni Naibaho dengan NIM 190355055, yang ketiga yaitu Wardatul Hasanah dengan NIM 190355057, dan Yana Lendarwati dengan NIM 190355059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses fotofisika, fluoresensi, dan fosforesensi. Yang pertama yaitu fluoresensi. Fluoresensi. Yang pertama yaitu prinsip fluoresensi. Fluoresensi adalah proses pemancaran radiasi cahaya oleh suatu materi setelah tereksitasi oleh berkas cahaya berenergi tinggi. Fluoresensi merupakan proses perpindahan tingkat energi dari keadaan atom tereksitasi S1 atau S2 menuju keadaan stabil. Proses fluoresensi berlangsung kurang lebih 1 nanodetik. Emisi fluoresensi dalam bentuk spektrum yang lebar terjadi akibat perpindahan tingkat energi S1 menuju ke subtingkat energi S0 yang berbeda-beda, yang menunjukkan tingkat keadaan energi dasar vibrasi atom 0,1 dan 2. Beberapa kondisi fisis yang mempengaruhi fluoresensi pada molekul antara lain polaritas ion-ion, potensial listrik, suhu, tekanan, derajat keasaman, jenis ikatan hidrogen, viskositas, dan Quencher. Kondisi-kondisi fisis tersebut mempengaruhi proses absorpsi energi cahaya eksitasi. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan spektroskopi fluoresensi. Kelebihannya yaitu karakteristik fluoresensi spektrometri adalah sensitivitas yang tinggi. Langkah pertama pada pengukuran fluoresensi adalah eksitasi elektronik dari sebuah molekul analit yang mengabsorpsi foton. Di fluoresensi, spin pada keadaan dasar dan tereksitasi adalah sama. Fluoresensi terjadi ketika sebuah molekul dipromosikan ke keadaan tereksitasi dengan absorpsi dan kemudian kembali pada keadaan dasar dengan emisi. Suatu sifat yang menonjol dari analisis fluoresensi adalah tingginya kepekaan dibandingkan dengan teknik lazim lainnya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari fluoresensi. Beberapa kondisi fisis yang mempengaruhi fluoresensi pada molekul antara lain polaritas, ion-ion, potensial listrik, suhu, tekanan, derajat keasaman, jenis ikatan hidrogen, viskositas, dan Quencher. Kondisi tersebut mempengaruhi proses absorpsi energi cahaya, eksitasi. Bila suhu makin tinggi, maka efisiensi kuantum fluoresensi makin berkurang. Hal ini disebabkan pada suhu yang lebih tinggi tabrakan-tabrakan antar molekul atau tabrakan antar molekul dengan pelarut menjadi lebih sering, yang mana peristiwa tabrakan kelebihan energi molekul tereksitasi dilepaskan ke molekul pelarut. Selanjutnya yaitu parameter fluoresensi. Intensitas fluoresensi adalah jumlah foton yang diemisikan per unit waktu per unit volume larutan dalam mol atau ekivalensinya dalam Einstein, di mana 1 Einstein sama dengan 1 foton mol. Intensitas fluoresensi dalam unit volume larutan yang tereksitasi terjadi dalam selang waktu transisi. Intensitas fluoresensi tersebut merupakan hasil emisi dengan eksitasi, sehingga lifetime pada S1 akan berpengaruh terhadap besarnya intensitas fluoresensi. Selanjutnya yaitu hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer atau hukum Beer berbunyi, jumlah radiasi cahaya tampak, ultraviolet, inframerah, dan sebagainya yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan. Hukum Lambert-Beer menyatakan hubungan linearitas antara adsorban dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmitan. Next. Dalam hukum Lambert-Beer,
tersebut ada beberapa pembatasan, yaitu yang pertama, sinar yang digunakan dianggap monokromatis. Yang kedua, penyerapan terjadi dalam suatu volume mempunyai penampang yang sama. Yang ketiga, senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergantung terhadap yang lain dalam larutan tersebut. Yang keempat, yaitu tidak terjadi fluoresensi atau fosforesensi. Yang kelima, indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan. Next. Selanjutnya yaitu fluoresensi. Fluoresensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu struktur intrinsik, sifat substituen, rigiditas struktur, kepolaran pelarut, dan lingkungan. Di mana terdapat senyawa tak jenuh, terkonjugasi, dan sinar UV. Struktur intrinsik yang mempengaruhi fluoresensi antara lain adalah adanya ikatan rangkap terkonjugasi, yaitu radiasi absorpsi dan fluoresensi. Selain unsur intrinsik, unsur ekstrinsik yang mempengaruhi fluoresensi adalah keadaan lingkungan molekul diantaranya, yaitu suhu, viskositas dan kekentalan, keberadaan oksigen, pelarut, pH pelarut, dekomposisi fotokimia, cahaya, dan konsentrasi larutan. Selanjutnya yaitu fosforesensi. Fosforesensi adalah proses pemancaran kembali sinar oleh molekul yang telah menyerap energi sinar dalam waktu yang relatif lebih lama, 10⁴ detik. Fosforesensi adalah proses suatu molekul melangsungkan suatu transisi emisi dari tingkat triplet ke tingkat dasar. Jika penyinaran kemudian dihentikan, pemancaran kembali masih dapat berlangsung. Fosforesensi berasal dari transisi antara tingkat-tingkat energi elektronik triplet ke singlet dalam suatu molekul. Pemandaran cahaya akan berlangsung beberapa saat walaupun radiasi sinar X sudah dimatikan. Fosforesensi biasa terjadi pada suhu sangat rendah dan pada media pekat. Pada fluoresensi dan fosforesensi terjadi perubahan energi vibrasi molekul sebagai akibat dari penyerapan radiasi oleh molekul tersebut. Fosforesensi merupakan proses pemancaran energi cahaya setelah material dikenai energi cahaya. Fosforesensi terjadi ketika daerah di sekitar material menjadi gelap. Fosforesensi berfungsi untuk mempermudah proses terjadinya fluoresensi setelah sumber energi cahaya dimatikan. Ketika tidak ada sumber cahaya yang mengenai material optik, fosforesensi akan tetap terjadi walaupun waktunya sangat singkat. Selanjutnya yaitu perbedaan antara fluoresensi dan fosforesensi. Prinsip dari proses fosforesensi dan fluoresensi melibatkan penyerapan radiasi dan pengemisian radiasi yang umumnya lebih panjang gelombangnya atau lebih rendah energinya. Energi radiasi yang tidak teremisikan dalam bentuk radiasi kemudian diubah menjadi energi termal. Suatu senyawa yang menyerap cahaya yang berada dalam rentang panjang gelombang cahaya tampak akan terlihat berwarna. Bila senyawa yang sama memancarkan cahaya pada suatu panjang gelombang yang berlainan, senyawa itu akan tampak berwarna 2 atau berfluoresensi. Pengeksitasi dan spektrum sinyal fluoresensi secara simultan menunjukkan spektrum fluoresensi, yaitu yang pertama eksitasi filter, yang kedua dichromatic mirror, dan yang terakhir emisi. Cara membedakan keduanya, fluoresensi maupun fosforesensi berkaitan dengan perubahan energi vibrasi. Perbedaan antara kedua fenomena tersebut ialah dalam selang waktu antara penyerapan dan emisi pada fosforesensi. Emisi terjadi pada waktu sekitar 10⁻³ detik setelah penyerapan, sementara fluoresensi lebih cepat terjadi, yaitu dalam waktu 10⁻⁶ sampai 10⁻⁹ detik. Setelah penyerapan, fluoresensi terjadi dalam selang waktu yang lebih pendek daripada fosforesensi. Selain itu, kondisi yang menyebabkan fluoresensi dan fosforesensi pun berbeda. Fluoresensi bisa terjadi pada suhu yang
pada suhu sedang dalam larutan cair, sedangkan fosforesensi biasa terjadi pada suhu sangat rendah pada media pekat. Contoh aplikasinya, yang pertama itu fluoresensi. Suatu contoh senyawa fluoresensi ialah fluoresein yang pernah digunakan untuk menandai pesawat terbang yang jatuh di laut dalam larutan air, dan dengan adanya cahaya fluoresein kelihatan merah dengan fluoresensi kuning hijau yang kuat. Beberapa senyawa fluoresen yang disebut pemutih optis digunakan sebagai pemutih tekstil. Contoh aplikasi dari fosforesensi yaitu berhubungan dengan fosforesensi karenanya ia membungkus sebuah plat foto. Contoh aplikasi adalah rompi yang terlihat menyala ini karena fosfor yang terkandung dalam warna tersebut mengalami perpendaran akibat adanya eksitasi elektron. Sebagai dampak rompi tersebut telah terpapar oleh cahaya. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, memberi kritik, saran, ataupun yang ingin bertanya? Izin bertanya, penyaji. Ya, kepada Sri Wayuni, silakan. Pertama, sebelumnya terima kasih untuk penyaji yang telah memberikan waktunya. Di sini saya ingin bertanya, tadi penyaji mengatakan pada slide yang hukum Landberg ya. Coba dibuka penyaji, yang hukum Landberg. Ini yang setelahnya, setelah satu slide. Yang ini kan di sini kalau penyaji mengatakan bahwa dalam hukum Landberg itu ada pembatasan. Yang pertama itu sinar yang digunakan dianggap monokromatis. Jadi saya ingin bertanya kepada penyaji, apa itu dengan sinar yang monokromatis? Mungkin demikian pertanyaan saya kembalikan kepada penyaji. Baiklah, mungkin saya meminta waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Sri Wayuni. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Sri Wayuni. Monokromatis adalah kombinasi warna yang berasal dari suatu warna tetapi memiliki value atau intensitas yang berbeda, sehingga bentuk gradasi warna, intensitas warna diukur dengan kadar kecemerlangannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada penanya, bagaimana? Terima kasih kepada penyaji, saya telah memahami jawaban yang penyaji jelaskan. Terima kasih. Baiklah, apakah ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya atau menambahkan materi atau memberikan saran? Izin bertanya, penyaji. Ya, silakan kepada Wardah. Baiklah, di sini saya akan bertanya. Tadi ada penyaji menyebutkan fosforesensi. Apa itu fosforesensi itu? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wardah. Fosforesensi adalah proses di mana energi yang diserap oleh zat dilepaskan relatif lambat dalam bentuk cahaya. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada penanya. Baiklah, saya sudah mengerti. Terima kasih, penyaji. Baiklah, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan materi? Jika tidak ada, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.